mengenangkan nasib perjuangan sahabat dan saudara seiman. Kami meninggalkan kemewahan, kami pergi untuk berjuang. Dengarlah ayah, dengarlah ibu, relakan kami pergi berjuang. Di bawah naungan panji Islam, hingga dinul Islam cemerlang. Jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau mayat terkapar di medan juang. Itulah mujahid berjuang. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah dan Madinah begitu dekat bagi yang rindu ke tanah suci. Kalau salam dijawab tidak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Allahumma amin. Calon-calon jamaah haji dan umroh yang dirahmati Allah, amin. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada di Raudhah insyaallah. Allahumma amin. Karena Raudhah itu taman-taman surga. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Yakni majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kalau di taman surga, ngantuk pun dapat pahala. Allahumma amin. Maka bagi yang mau ngantuk, silakan segera saja. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Oke ya. Alhamdulillah, amin. Ya nanti bangun-bangun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari itu jangan tertidur saat mencari ilmu, karena dulu Imam Malik tidak tertidur saat mencari ilmu. Maka dari itu mari kita fokus untuk menjadi pribadi yang fokus, yang bagus, fokus sampai lulus, semangat sampai tamat, optimis sampai finish, kemudian tidak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah, menjadi pribadi yang happy ending full barokah. Semoga kita bisa berkumpul di jannah. Allahumma amin. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, jam ini, detik ini, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita bersyukur? Karena dengan syukur ini kita akan mengerahkan dan mengarahkan potensi menjadi prestasi, mengubah masalah menjadi makalah, mengubah orang yang error bisa menjadi pelopor, mengubah manusia yang zero bisa menjadi hero, mengubah pribadi yang minder nanti insya Allah bisa menjadi master, mengubah orang yang kuper bisa menjadi super, mengubah orang yang mager, malas gerak bisa menjadi seger, senang bergerak. Nah, jadi insya Allah ilmu itulah yang tadi katanya Ustadz Salim, dengan melihat Gunung Merapi, tak pernah ingkar janji,
merbabu, selalu maju, meskipun berada di tempatnya. Kita akan bisa berpuisi tiada henti dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang happy, full prestasi, dahsyat, full manfaat, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kuncinya bersyukur, karena banyak di antara orang-orang yang memiliki kekurangan tetapi mensyukuri anugerah Allah, dia bisa menggunakan apa yang Allah anugerahkan untuk meraih keberkahan, ziyadatul khair, dan tuzidukum lito'ah. Oleh karena itu, setelah kita bersyukur, mari kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah urgensi jihad ilmu supaya kita bisa mengembalikan kejayaan Islam. Tadi sudah kami sampaikan sekilas betapa pentingnya kita nanti berada di majelis ilmu seperti di taman-taman surga. Jadi slide-nya yang kedua, ini gambarnya Pak Solihin. Ya, Pak Solihin guru TK. Ya, guru TK dan guru ngaji kampung. Alhamdulillah menulis 52 buku. Teman-teman siapkan laptopnya. Siapa yang sudah bawa laptop, angkat tangan. Laptop bukan laptop, laptop. Lampiran pemikiran top. Ya. Jadi mulai sekarang berada di PM3 ini, siapkan laptop, lampiran pemikiran top, dan kita harus fokus. Pokoknya kudu sukses. Nah, dan kita insya Allah bisa menjadi insan yang kreatif, kere tapi aktif. Ya, jadi insya Allah kita akan berubah diri kita setelah masuk di pesantren ini. Insya Allah kita akan bisa menjadikan diri kita santri-santri tadi yang happy, full prestasi, dahsyat, full manfaat, optimis sampai finish, semangat sampai tamat, serius, fokus sampai lulus, dan tidak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah, meraih hasil terindah, happy ending, full barokah, insya Allah berkumpul di jannah. Takbir! Imam Abu Hatim Ar-Razi pernah mengatakan, ini langsung dicatat ya, tulislah yang terbaik dari apa yang Anda dengar. Hafalkan yang terbaik dari apa yang Anda tulis. Dan yang ketiga, sampaikan yang terbaik dari apa yang Anda hafal. Masih ingat? Tulis yang terbaik dari apa yang Anda dengar. Dari manapun, dari siapapun. Tulis yang terbaik dari apa yang Anda dengar. Hafalkan yang terbaik dari apa yang Anda tulis, sampaikan yang terbaik dari apa yang Anda hafal. Itu saja rumus untuk jihad ilmu, dan itu diringkas dalam kalimat 2 kata, all out. Bahasa Inggrisnya, jihad ilmu adalah all out. Bahasa Arabnya, tajarrud. Bahasa Jawanya, tumplek-blek. Iya. Jadi kita akan tumplek-blek, mengerahkan dan mengarahkan segenap kemampuan untuk meraih kesuksesan penuh keberkahan. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengerahkan kemampuan, kekuatan, kalau kita sudah berpikir menang, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi, bapak lan simbok, ya, karena kelingan Pak Soleh katanya pakai bahasa Jawa. Bapak lan simbok
tak jalui restu ridho ilahi. Nah, supaya bisa mendapatkan ilmu dan rizki yang diridhoi oleh Allah Rabbul Izzati. Allahumma amin. Itu ya, itu pertama. Harus diniatkan. Karena kalau tidak ada niat, tidak akan ada yang didapat. Yang kedua, setelah kita punya konsep all out jihad ilmu ini, ada nasihat. Silakan dicatat, ini nggak ada di slide. Ini pakai bahasa Arab. Ya, karena nanti teman-teman mau belajar bahasa Arab. Idza shadaqal abdu ma'allah, shadaqallahu ma'ahu. Nanti kalau nggak tahu, tanya sama ustadz-ustadznya sini. Tulisan Arabnya seperti apa ustadz? Idza shadaqal abdu ma'allah, shadaqallahu ma'ahu. Jika seseorang sudah benar-benar jujur dalam niatnya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan niat jujurnya tersebut. Ya. Saya mau ceritakan nanti kisah orang-orang yang sukses luar biasa dengan kejujuran niat. Ada seorang nenek usianya 70 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz. Nenek ini kelahiran dari Palestina. Namanya Ummu Toha. Tinggalnya di Damaskus. Orangnya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pekerjaannya sebagai tukang jahit. Tetapi nenek ini ternyata di sela-sela kehidupannya, di sela-sela kesibukannya sebagai tukang jahit, kemudian beliau berpikir, ya Allah, saya sudah tua. Kalau nanti mati gimana? Ya dikubur ya mestinya ya. Nah, tapi yang dia berkira gini, kalau saya mati, sementara saya belum bisa membaca Al-Quran gimana? Saya sudah sering berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi tulisan Allah saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Maka akhirnya nenek yang berusia 70 tahun ini, yang buta huruf, penjahit ini, datang ke guru Quran atau semacam guru TPA. Ustazah, ada apa nek? Biasanya nenek-nenek nganter cucunya untuk belajar. Ini belajar sendiri. Ustazah, saya kepingin mengenal tulisan Allah. Maksud mbah? Saya sudah sering berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi tulisannya Allah itu kayak apa saya belum tahu. Akhirnya nenek ini ditunjukkan oleh ustazahnya. Nih nek, tulisan Allah. Buka Al-Quran, halaman pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini loh nek, Bismillah, ini Allahnya ini, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya? Ya. Akhirnya nenek tua ini, setiap hari membuka Al-Quran, mencari tulisan Allah, 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 terus seluruh Al-Quran. Sampai hafal tulisan Allah saja, seluruh Al-Quran. Nah ini nanti santri-santri di PM3 ini kalau bosen, kalau boring, kalau mager, buka Al-Quran, cari tulisan Allah, 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 Allah. Akhirnya dihitung, seluruh Al-Quran jumlahnya tulisan Allah berapa? Wah itu, nanti mengasihkan sekali. Sambil melihat Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Allah, 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 ya terus. Nah, ternyata setelah beliau, sang nenek ini, membaca setiap hari tulisan Allah, Allah itu, beliau sudah hafal di sini, di pojok kanan atas, pojok kanan di bawah, terus sampai hafal seperti Ustadz Adi Hidayat itu. Akhirnya beliau bilang lagi kepada ustazah, Ustazah, saya sudah bosan, sudah hafal tulisan Allah seluruh Al-Quran. Saya kepingin naik kelas. Maksudnya, saya kepingin bisa membaca Al-Quran. Sungguh mbah? Ya iyalah. Wah, akhirnya Mbah Ummu Toha belajar membaca Al-Quran. Dan ternyata apa? Nenek tua usianya 70 tahun bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan makhorijul huruf, dengan qalqalahnya, dengan tajwidnya, dengan sifatul hurufnya. Luar biasa. Akhirnya beliau mengadakan syukuran, mengundang tetangga, teman, kerabat, keluarga, sanak, saudara. Hei saudara-saudara sekalian, ini loh nenek tua sudah tua bisa membaca Al-Quran. Kalian ngapain aja? Baca game terus ya? Baca HP tok ya?
TikTokan wae ya. Nah itu ya. Nah, itu. Akhirnya apa? Orang-orang pada malu sama nenek tua yang sudah tua tapi bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan makhorijul huruf. Sekarang kan banyak anak muda fasih tapi bukan baca Al-Quran. Fasih kalau melaknat, mencaci, memaki, menghina. Itu fasih, menghinanya pakai makhorijul huruf, pakai qalqalah, pakai tajwid, pakai mat. Nah, itu. Menghina orang lain. Sangat fasihnya, na'udzubillah. Nah, akhirnya nenek Ummu Toha naik kelas lagi. Naik kelas lagi, Ustazah, saya kepingin bisa hafal Quran. Hah? Nenek-nenek kepingin hafal Quran? Hayya, kata ustadz-ustadz itu di YouTube. Wah, kata ustadz-ustadz itu di pesantren, di pengajian tuh, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Loh kok sembah udah hafal? Iya itu. Bacalah Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Wah, akhirnya Mbah Ummu Toha ini betul-betul tadi al-at tumlek-blek gunung kan kudaki lautan kan kusberangi sawah-sawah tak paculi alun-alun tak saponi dia. Semua dikerahkan. Alhamdulillah bulan Ramadan tahun 2001 Mbah Ummu Toha yang umurnya sudah 71 tahun pada saat itu ternyata hafal Al-Quran 30 juz. Takbir. Maka Mbah Ummu Toha yang tadinya jadi tukang jahit, tadinya buta huruf, berubah menjadi motivator Al-Quran tingkat internasional. Berkeliling dunia untuk meyakinkan bahwa siapapun idza sadaqal abdu ma'allah, sadaqallahu ma'ahu. Jika seseorang benar-benar niatnya, jujur niatnya, tekadnya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan tekad jujurnya tersebut. Maka kita anak-anak muda, muda-mudi, remaja-remaji, putra-putri, hero dan herawati ya. Nah, kita harus betul-betul mengerahkan potensi. Jangan kalah sama Simba-Simba. The power of Simba-Simba. Karena Simba-Simba itu kalau sudah naik angkot, luar biasa. Simba-Simba itu kalau naik angkot, mas, angkotnya. Lalu cengklak, semelah. Karepe bismillah. Tapi saking sepetnya jadi semelah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim disingkat nama Simba-Simba. Namanya juga Simba-Simba. Oke ya. Inilah makanya saya ingin mengawali dengan kisah ini. Lalu bagaimana dengan spirit bismillah? Ya, silakan diklik. Nah, sebenarnya sini bisa. Spirit bismillah. Selalu ingat-ingat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu satu billah dengan asma Allah. Teman-teman semuanya, kalau Anda, saya, kita semuanya sudah menyebut asma Allah, kita yang lemah jadi kuat. Kita yang miskin, insya Allah dikayakan oleh Allah dengan karunia. Itu bismillah. Kita yang bodoh diberikan ilmu oleh Allah yang maha mengetahui. Kita yang lemah diberi kekuatan. Kita yang minder diberi jadi nanti master. Jadi bismillah itu maknanya billah dengan asma Allah. Kita yang takut jadi pemberani. Makanya nanti yang takut mau ujian, mau munaqasyah takut, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu ya. Ada waktu saya ngisi di sebuah pesantren di Subang, ada anak itu mau ujian, baca doa terus, bismillah, astagfirullah. Wah, akhirnya enggak garap. Cuma baca saja. Ini artinya apa? Tidak cukup hanya baca doanya, tapi segera itu action. Ya. Yang kedua, bismillah berarti kita ma'allah, bersama Allah. Kita selalu dilindungi oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah. Yang ketiga, bismillah itu artinya lillah. Kita yang lelah, berubah jadi lillah. Kita yang malas, kalau lillah jadi tancap gas tadi ya. Jadi maka dari itu bismillah berarti lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang keempat, bismillah berarti maknanya ilallah. Niatkanlah semua yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ngantuk mencari ridha Allah, kenyang mencari ridha Allah. Alhamdulillah, kenyang. Kesel mencari ridha Allah, lelah, kemudian
Bahasa Jawa itu tele-tele. Karena ada yang seorang ulama ditanya, Ustadz, saya sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tafsirnya apa? Ya Ustadz, itu kan terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh pada agama Islam. Maka sang Ustadz ini tidak menerangkan dengan teori macam-macam, beliau langsung mengutari Gunung Merapi dan Merbabu, mengitari lapangan satu, sampai pingsan. Ustadz bangun, kok Ustadz lari sampai pingsan? Inilah tafsir dari ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau belajar Quran belum pingsan, belajar terus. Jadi kita belajar sampai all out tadi, sampai tumplek-blek, sampai mengerahkan kemampuan. Kenapa? Kalau insya Allah qadarullah pas belajar mati, insya Allah fisabilillah hatta yarji. Itu niatkan. Makanya kita di sini sedang berada di taman surga. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dari Bengkulu, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Jerman, Jejer Kauman, dari Pacitan, Pakistan, dari Oslo, Solo, dari Bangak itu Bangkok, jadi dari mana-mana itu, dari Prancis, Pracimantoro itu semuanya datang ke sini untuk mencari ilmu, maka insya Allah itu fisabilillah. Nah, lanjut. Nah, ini buku Pak Solihin ada 52 buku. Maka nanti masing-masing dari santri ini minimal menulis 1 buku. Minimal buku catatan. Catatan harian. Catatanku di PM3, gelap, segelap wajahmu. Terang, seteram senyummu, cie-cie. Hijau, sehijau daun. Nah, itu ya. Ya. Lanjut. Selamat datang di PM3. Siapa itu? Jangan salah fokus. Yang sebelah kiri aja, yang sebelah kanan jangan, itu sudah ada yang punya ya. Itu. Ya yang nggak kenal nggak apa-apa ya. Yang dikenal sebelahnya itu namanya Mas Hamas Syahid Izzuddin. Anak saya juga namanya Izzuddin. Dulu saya jadi penulis buku, penulis judul saya atau nama pena saya adalah Hamas Izzuddin. Dulu saya pernah pakai Hamas Izzuddin, pernah jadi Muhammad Fatahillah, nulis buku. Kemudian juga Abu Izzuddin, kemudian pernah jadi penulis judulnya Solihin Al-Parambi. Kenapa Al-Parambi? Karena saya dari kota Perembun, Kabupaten Kebumen, maka Solihin Al-Parambi, supaya ingat dengan Al-Farabi. Nah, itu ya. Jadi ada mirip-miripnya dikit-dikit. Lanjut. Nah, kenapa kita perlu jihad ilmu? 1, tanggung jawab sebagai muslim. Itu ya, pertama. Lanjut ya, di situ ya. Nahnu muslim qabla kulli syai'in. Jadi mulai sekarang ditulis di hatinya masing-masing. Nahnu muslim qabla kulli syai'in. Basa Jawane nyong muslim sakdurunge nyong sing liyane. Nah, itu ya. Ini harus ada bahasa ngapak-ngapak kan. Kita harus ngapak-ngapak, bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang kepenak ya. Itu ya. Nahnu muslim qabla kulli syai'in. Karena orang ngapak itu biasanya kol-kolahnya paling baik itu ya. Jadi orang ngapak-ngapak itu kol-kolahnya paling baik. Bener kuwi. Nek yakin, Bok, iya yakin pokok men. Nah, itu kan. Jadi itu. Nah, jadi makanya harus belajar latihan bahasa ngapak-ngapak kalau ingin nanti makhorijul hurufnya sinau karo wong ngapak-ngapak. Sing ngapak-ngapak sapa kiye? Ya. Sing Kebumen, Banyumas, Cilacap, Brebes, Tegal. Nah, ana ora bocah iki. Jadi itu, nahnu muslim qabla kulli syai'in itu harus ditanamkan.
Kenapa kita harus thalabul ilmi? Kenapa kita harus serius? Kenapa harus all out? Kenapa kita harus menjadi muslim yang baik? Karena nahnu muslim qabla kulli syai'in. Anda pedagang muslim. Anda pelajar muslim. Anda mahasiswa muslim. Anda santri muslim. Anda apapun muslim. Itu harus ditanamkan. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah nyongkie wong Islam. Makanya kalau saya tanya, siapakah hero? Jawabnya saya. Siapakah hero? Nyong. Ya, saya ya. Oke ya, itu yang pertama. Kalau ini menjadi prinsip hidup kita, insya Allah, dimanapun, kapanpun kita belajar menjadi muslim yang baik. Bila setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, kata Ki Hajar Dewantoro. Satu orang yang mengajariku satu ilmu, dialah guruku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu ya. Jadi jangan pernah meremehkan karo Pak Petani, karo peternak, karo tonggo sekitar sini. Semua mereka adalah guru kita, guru kehidupan. Itu namanya jihad ilmu, dimulai dari situ. Yang kedua, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Teman-teman semuanya, santri-santriwan, santriwati, nahnu du'at. Kita semua adalah dai, juru dakwah. Dakwah itu bukan ngidak-idak sawah. Ya. Dakwah itu artinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi begitu Anda jadi santri, otomatis menjadi juru dakwah. Dan dakwah tidak mesti ceramah. Cukup berdiri, sudah dakwah. Diam saja sudah bisa jadi dakwah. Gelem kandhani ora? Itu, berdiri, itu sudah berdakwah. Berdiri dalam sholat, berdiri bersama kebenaran, berdiri bersama Palestina, itu dakwah. Nah, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Harus ditanamkan. Saya adalah dai, saya adalah juru dakwah. Saya adalah pelanjut risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ditanamkan. Diinstal. Nah, iya. Betul-betul diinstal sampai kemudian wush. Yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita, setiap kita pelanjut risalah Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah, tidaklah engkau wahai Muhammad diutus kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka setiap kita, setiap muslim, setiap mukmin, setiap dai itu seperti bibit tanaman yang baik, di mana diletakkan dia akan menumbuhkan tetanaman, tetumbuhan yang baik. Sebagaimana firman Allah, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiyah. Surat apa ayat berapa? Surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiyah. Silakan nanti lihatlah sekitar kita. Tidaklah kamu melihat perumpamaan Allah, alam taro kaifa daraballah, tidaklah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kasajaratin, seperti pohon thayyibatin yang thayyibah, asluha sabitun, akarnya menghujam, wa far'uha fis sama', pohonnya menjulang, tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiyah, dan Allah memberikan kesempatan, dia memberikan buah-buahnya setiap musim dengan seizin Allah. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini menggambarkan bagaimana setiap kita menjadi orang yang akidahnya, keimanannya tertanam dengan kuat, lalu ibadahnya vertikal menjulang ke langit dengan dahsyat,
dan akhlaknya selalu memberikan manfaat rahmat bagi orang sekitarnya. Insya Allah kalau ini yang sudah kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah kita akan senang. Di PM3 ini tulisan besarnya, apa ke PM3 apa yang kau cari? Cari apa? Halo, masih hidup? Ke PM3 apa yang kau cari? Nah, oke. Ridho Allah. Nah, urgensi jihad ilmu ada dua. Satu, sumber ilmu itu melalui jalan formal yang nanti akan kita pelajari bareng-bareng di sini, melalui kitab-kitab, melalui ayat-ayat, melalui ayat-ayat qauliyah firman Allah, yakni wahyu dari Allah. Itulah yang nanti dipelajari melalui kitab-kitab yang ada. Tapi ada juga jalan non formal yang kita pelajari dari ilham ayat-ayat kauniyah. Makanya tadi saya mengusulkan matur nuwun jazakumullah khairan katsira, hatur nuhun, supaya teman-teman kemanapun bawa laptop, catat, tulislah apa yang Anda mau kerjakan. Kerjakan apa yang Anda tuliskan, lalu dokumentasikan. Itu dimanapun kita belajar. Ini belajar level terendah, kata Ustaz Salim tadi ya. Kalau levelnya tertinggi kan sudah langsung bisa berpuisi. Wih, indahnya matahari. Wih, cahaya di atas cahaya, misalnya sebagainya. Nah, lanjut. Nah ini, mohon dilanjut gambar. Tulisannya aja, jangan gambarnya ya. Ada yang tahu bahasa Arabnya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oke ya, sudah diketahui. Lanjut aja. Nah, ini. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Sudah. Nah, ini yang menarik ini. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulangi ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad. Itu kata-kata Imam Al-Ghazali. Jadi mulai sekarang, niatkanlah. Saya pernah ngisi di sebuah pesantren. Misalnya kita sedang thalabul ilmi gini, tiba-tiba ada malaikat maut lewat, lalu mencabut nyawa, insya Allah syahid. Maka hati-hati yang sedang bercengkerama di belakang, kalau tiba-tiba ada malaikat maut datang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena pernah terjadi di zamannya Nabi Sulaiman, sedang di majelis seperti ini, ternyata ada tamu datang. Dan tamu itu selalu memperhatikan seseorang. Fokus pada satu orang. Diperhatikan terus oleh tamu tersebut. Lalu setelah tamunya pulang, muridnya, pengikutnya Nabi Sulaiman tanya, wahai Nabi Sulaiman, tadi siapa yang selalu menelengi saya? Menelengi itu memperhatikan. Selalu melihat saya. Oh itu malaikat maut. Hah? Malaikat maut? Wah, kalau begitu tolong saya diterbangkan. Jauh dari sini, Anda kan punya mukjizat, silakan terbangkan sampai ke negeri Nepal. Ah siap. Oh itu. Terbangkan sampai ke Nepal. Ternyata begitu sampai di negeri Nepal, malaikat mautnya sudah menunggu. Piye bro kabare? Sampai zamanku tahu. Wah, ternyata dia memang jatahnya meninggal di Nepal. Nah, jadi tidak perlu lari dari kematian, tapi juga tidak perlu takut, tidak perlu kemudian sembrono. Wah, aku ora bakal mati. Tenang bae. Mati tenan. Makanya hati-hati. Dalam masalah ini, bismillah, jaga niat. Kita mencari ilmu semata-mata karena Allah. Tidak usah khawatir. Jangan tertidur, mas. Tertidur nanti khawatirnya ada malaikat lewat dulu. Kasihan nanti, malaikatnya nanti.
Nah, ini kata-kata Hasan Al-Basri. Supaya ini motivasi dulu. Andaikan ilmu memiliki bentuk, pastilah bentuknya lebih indah daripada matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit. Masya Allah. Jadi seandainya ilmu itu memiliki bentuk itu, Masya Allah, lebih indah daripada matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit. Nah, sekarang masuk kepada masa muda, masa yang berapi-api. Nah, ini ya. Yang maunya menang sendiri, tak mau peduli. Jadi di sini itu belajar nggak usah stres, tapi cukup think fresh, do the best, get success, no stress, wes bablas angin ya. Ya, kita ingat sabda Rasulullah SAW, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afna wa an sababihi fima ablah wa malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa mada amila fima alima. Ini nanti munakosah akhirat. Tidaklah kaki anak Adam pada hari kiamat akan tetap berdiri tegak di sisi Tuhannya hingga ditanya tentang 5 hal. Silakan dicatat, nanti ada ujiannya di akhirat ini. Iya, ujiannya di akhirat, kalau di PM3 nggak tahu muncul enggak ya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ada orang umurnya dihabiskan untuk tadi minal game ilal game. Akhirnya game over. Wah, ada loh orang yang setiap hari main game lalu matinya pas main game juga itu. Makanya hati-hati, orang yang biasanya tidak mati tiba-tiba mati. Ya. Padahal biasanya nggak mati, tiba-tiba mati. Yang kedua, masa mudanya kemana digunakan? Ada anak kecil, baru berumur 7 tahun, sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu, di umur 8 tahun, dia sudah jadi guru bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang-orang sekitarnya. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Daripada jalan Jawa, tak jawab sih. Kenapa? Karena dia masa mudanya, masa yang berapi-api. Dan Masya Allah, dia baru saja diminta oleh Rasulullah masuk Islam, lalu dia, sana kamu pulang dulu, tanya sama bapakmu, Abu Thalib. Nanti kemudian nggak seberapa lama, ya Rasulullah, saya nggak bertanya sama bapak saya. Loh kenapa? Ketika Allah menciptakan saya, juga tidak perlu izin sama bapak saya. Oh iya ya. Jadi ternyata udah clear ya, langsung Ali bin Abi Thalib, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Anak kecil tapi kecerdasannya besar. Yang ketiga, hartanya diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa. Nah, ini yang penting. Ilmunya sudahkah diamalkan? Jadi nanti teman-teman sekalian, spirit kita jihad ilmu ini bukan sekedar mengumpulkan ilmu, bukan sekedar kolektor ilmu, tetapi insya Allah niatnya untuk diamalkan sebagaimana firman Allah, kunu rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi rabbani karena kalian senantiasa mempelajari Alkitab, karena senantiasa kalian mengajarkan Alkitab, dikarenakan kalian selalu mempelajarinya. Jadi spirit kita adalah mengajarkan ilmu supaya ilmu itu terus mengalirkan pahala sampai akhir hayat kita, bahkan kalau toh kita mati, kita masih punya harapan, yakni amal jariah yang tiada habis-habisnya. Nah, ini konsep thalabul ilmi dalam buku Zero to Hero. Jadi konsep ilmu kita dalam Zero to Hero tadi sudah disinggung di awal oleh Ustaz Salim tentang kondisi masyarakat jahiliyah yang pintar berpuisi, pintar bersyair, pintar berpantun. Kalau tak ada secawan tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku ke sini. Ya. Pantunnya ya macam-macam. Nah,
konsep hidupnya gini. Ini ada dalam surat Jumuah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi di situ ada kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam, lalu Allah mengutus Rasulullah, huwallazi, dialah Allah, arsala, mengutus Rasul bil huda. Iya ya, bukan. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang ba'asa rasulan, mengutus seorang minhum yatslu alaihim ayatihi. Ya, satu. Yatslu alaihim ayatihi berarti tugas santri tilawah. Wa yuzakkihim, tazkiyah, menyucikan jiwa, hatinya bersih. Jangan gampang baper. Jangan baperan tapi berperan kan katanya itu. Jangan rebahan tapi jadi agen perubahan. Nah, itu ya. Jadi wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, ini saya kasih kesimpulan saja. Nanti teman-teman kalau tilawah baca Quran itu targetnya agar kita tahu. Tilawah itu bahasa Arabnya tala, yatslu, tilawah, mengikuti. Bahasa Inggrisnya tilawah itu follow. Follow itu mengikuti, diikuti sampai tahu. Nah, supaya nanti tilawahnya nggak gampang ngantuk, bayangkan kalau pas tilawah itu seperti nonton bola, Piala Euro sekarang ya. Yeah. Ini Rano TV. Jangan tinggal TV. Nah, Piala Eropa itu, kita nonton bola itu. Kalau kita sedang baca Quran, bayangkan seperti nonton bola. Bola ke atas, bola ke samping, bola ke bawah, gol. Bola ke atas, fatah. Bola ke samping, domah. Bola ke bawah, kasroh. Fatah, domah, kasroh. Fatah, domah, kasroh. Fatah, domah, kasroh. Walau dolin, gol. Nah, jadi kita mengikuti, membaca. Sehingga sampai ada satu gol. Waduh, kok orang ngerti ya kan ya. Satu titik kehilangan. Itu tilawah. Yang kedua, konsep belajar jihad ilmu adalah tazkiyatun nufus, yakni membersihkan hati. Kalau mau belajar Quran nggak bisa-bisa astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Kalau nggak bisa lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi banyak godaan setan. Sedang mau belajar tiba-tiba, dolanan game yo, main yo, rono yo, ning isor wit cimplukan yo. Nah itu. Maka godaan itu dilawan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ada teman yang ganggu, itu, yang tidur itu cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih belum mempan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Jadi nanti kalau ada teman-teman tuh malesan, nggak semangat, jangan dimarahi. Cukup Allahu akbar 4 kali. Biar semangat, bangkit kembali. Bangun, hidup.
Oke ya. Yang ketiga taklim. Taklim itu tajwidul ulum. Jadi kalau tilawah baca itu agar kita tahu, tazkiyatun nufus agar kita mau, dan taklim agar kita mampu. Nah nanti penjelasannya ada dalam buku Zero to Hero. Ada nggak ini? Kok nggak ada ini? Gimana ini? Oh harus beli loh. Itu sudah dicetak sejak tahun 2006 sampai hari ini. Nah maka dari itu teman-teman yang belum baca buku Zero to Hero, mungkin saya rekomendasikan pada para ustadz agar santrinya itu membaca, karena di situ ada konsep dasar kita menjadi ahli ilmu, min aina ila aina walimada, dari mana kita, hendak kemana kita, dan untuk apa kita hidup. Karena ada orang yang awalnya preman bisa menjadi pahlawan gara-gara membaca buku Zero to Hero. Ada orang yang awalnya tidak sholat, alhamdulillah bertobat dan mau sholat. Ada awal orangnya itu mengalami hidupnya merasa tidak berguna, membaca buku akhirnya alhamdulillah dapat hidayah. Oke ya, itu setelah kita baca, bersih hati dan semangat belajar terus menerus, insya Allah kita akan menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah ini konsepnya. Sekarang baru langkah-langkah untuk jihad ilmu. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi teman-teman sekalian, pertama saya mengajak agar ilmu yang kita pelajari berkah. Waktunya masih berapa menit? Udah habis ini. Sampai jam 1 atau jam 5 ya? Yang pertama jihadun nafs, mujahidun li nafsihi. Selalu kalau bahasa Arabnya itu mujahadah li nafsihi itu min husnil islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara kebaikan Islamnya seorang itu meninggalkan perkara yang tidak berguna. Ini berguna enggak? Ini enggak berguna enggak? Ini langsung saya jelaskan. Ada 8 jalan. 1 jihad nafs. Yang kedua jihad al-waqt, jihadul waqti, harisun alal waqti, menjaga waktunya. Yang ketiga jihad mal, qadirun alal kasbi, yakni kita menggunakan harta kita jangan disia-siakan untuk mencari ilmu, seperti yang ditulis oleh para ulama. Imam Syafi'i yang miskin, yatim, tetapi bisa menjadi ulama luar biasa, yang kaya raya, karena beliau memaksimalkan hartanya, keterbatasannya, dan mengharap ridho Allah melalui ridho ibunya, dan ternyata ilmunya terus kita rasakan sampai akhir hayat insya Allah. Jadi jihad mal, sampai Imam Malik menjual atap rumahnya untuk mencari ilmu, insya Allah. Kemudian jihad akhlak, ini tadi saya sampaikan Ustaz Salim tentang adab-adab para pencari ilmu. Jihad akal, ini seperti Ibnu Hajar al-Asqalani yang mau putus asa mencari ilmu, lalu melihat seekor semut membawa barang ke lubang, nggak bisa-bisa, tapi ternyata Imam Ibnu Hajar melihat semut saja mau berjuang, luar biasa, maka beliau tidak mau kalah dengan semut, dan alhamdulillah bisa meraih kesuksesan menjadi seorang ahli hadis. Nah kemudian jihadul fisik, nah maka mau ahli ilmu itu harus banyak bergerak, banyak berolahraga, karena fisik yang kuat akan membuat kecerdasan otak, supaya tidak ngah-ngoh, pahpoh, ida itu, leda-lede, imbas-imbis, emyeh-emyeh, dagadu. Ya. Dan jihad aktivitas, munazoman visuunihi, membuat jadwal. Ya, dan jihad potensi, nafiun ligori, ilmunya untuk bermanfaat. Ini baru prolog, tadi baru pembukaan. Nah sekarang isinya. 1. Jihad nafs. Ini kesimpulannya sudah ada semuanya, nggak usah khawatir. Apa itu jihad nafs? Mujahidun li nafsihi, seperti Imam Malik. Saya mau tanya, siapa yang pada saat ini duduk di tempat ini belum batal wudhunya? Angkat tangan. 1, 2. Imam Malik kalau mau mengajar hadis itu selalu mandi.
dan berwudu. Maka kalau ente semuanya kepingin ilmunya berkah, sebelum belajar masuk ke majlis, berwudu dulu. Kalau ngantuk, berwudu dulu. Bahkan Imam Malik rahimahullah sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba wajahnya memerah, menghitam. Lalu muridnya Imam Ibnul Mubarak memperhatikan, kok kayaknya guru saya kesakitan sekali. Tapi beliau tetap mengajar dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan. Lalu setelah selesai mengajar, Imam Malik ditanya, Ustadz, tadi Anda kayaknya kesakitan ya Ustadz? Iya. Kenapa Ustadz? Saya disengat kalajengking 13 sengatan. Luar biasa. Tapi kok Ustadz tidak menghentikan? Tidak layak saya menghentikan mengajar hadis Nabi hanya karena sengatan kalajengking. Masya Allah. Itu Imam Malik. Makanya dalam sejarahnya, selama 40 tahun dari umurnya Imam Malik, beliau ketika malam, ketika tidur, selalu bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya satu malam saja yang mimpinya tidak ketemu Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Imam Bukhari, kalau mau menentukan hadis ini sahih atau tidak, sholat istikharah, Allahu Akbar. Maka teman-teman, ini spiritual yang luar biasa. Sebelum kita melangkah, bekali spiritual. Saya tadi sebelum masuk sini berwudu. Bukan apa-apa. Saya teringat bagaimana para ulama dulu untuk bisa mengajarkan hadis selalu menjaga kebersihan rohani. Saya teringat juga guru yang mengatakan, saya belajar, saya berlatih, tapi yang menolong saya adalah qiyamul lail saya. Maka dari itu, ini kekuatan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal juga demikian, selalu menjaga wudhu, dan ini tradisi santri yang harus dijaga, yang harus diwariskan sampai kapanpun juga. Ini yang pertama. Padahal ada 8. Yang kedua, jihad mal. Anda yang dikasih uang, dititipi uang, diamanai uang oleh orang tuanya, nikmal malus soleh, lirojulin soleh. Sebaik-baik harta yang baik di tangan orang yang soleh yang baik. Jangan gunakan uang sembarangan. Untuk apa? Tuku pentol. Tuku apa? Tuku telembungan. Masa santri itu. Ya, masa santri tuku sekira genah-genah. Cari makanan yang halal-halal saja. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya Imam Ahmad pernah berdoa, ini silakan diingat-ingat. Ya Allah, karena Engkau telah melindungi wajahku dari menyembah, dari tidak menyembah kepada selainmu, maka ya Allah, lindungilah wajahku dari meminta kepada selainmu. Jadi Imam Ahmad itu tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menadahkan tangan, tapi menjaga kemuliaan sambil mencari ilmu, beliau sambil bekerja, sambil berada di tempat kos-kosan saat itu istilahnya, untuk tetap menjaga kemuliaan ilmunya dengan kehalalan hartanya. Jadi itu. Jadi jangan sampai nanti, maaf, kita mencari ilmu tapi menadahkan tangan sambil menyanyi lagu terpaksa. Sungguh terpaksa aku meminta, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Enggak boleh. Nah, kita harus punya izzah, yakni menjaga kehalalan thayyibahan harta kita. Insya Allah itu. Nah, yang ketiga, jihad waktu. Jadi, teman-teman sekalian, yang dimaksud jihad waktu ini adalah waktu yang kita miliki itu sama. 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam,
24 jam sehari, 7 hari sepekan. 30 hari sebulan, 365 hari 1 tahun. Tapi kalau orang dikasih waktu rata-rata 60 tahun, lalu dia menjadikan 8 jam sehari untuk tidur, 8 jam per 24 jam berarti sepertiga, maka dalam waktu 60 tahun dia telah tidur sebanyak berapa? 20 tahun. Itu tidur yang resmi. Yang nggak resmi, ning toilet tidur, ning kantin tidur, ning dalan tidur, pas ceramah tidur, khotbah Jumat tidur, bahkan di jalan raya pun tidur. Nah, kalau orang hanya tidur seperti itu terus, lah prestasinya mana? Maka dari itu, jihad waktu ini alias mulai menggunakan waktu membuat jadwal. Mulai pagi, bangun sebelum subuh, lalu zikir, lalu duha, terus semua waktunya itu begitu berkah. Itu Imam Malik di waktu kecilnya, beliau juga sangat-sangat menjaga waktunya, menjauhkan dari perkara yang sia-sia. Nah, Imam Nawawi, ini saya mau praktek. Ketika beliau sedang belajar, menulis, menghafal, tiba-tiba dipanggil oleh ibunya, mamahnya Imam Nawawi. Mas, makan malamnya. Ternyata Imam Nawawi saking semangatnya sedang belajar, dia bilang, sebentar mah, saya sedang belajar. Lalu ibunya karena sudah malam menyuapi Imam Nawawi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ini kopi. Masih panas lagi. Wah, saking asiknya belajar dia disuapi oleh ibunya. Terus ibunya tidur. Kemudian Imam Nawawi belajar sampai menjelang subuh. Lalu membangunkan ibunya. Bu, mah. Apa? Mana makan malamku? Loh, tadi kan udah ibu suapin. Oh iya ya, saking asiknya belajar disuapin oleh ibunya nggak tahu. Mungkin sama dengan kita dulu sebelum masuk ke PM3. Saking asiknya main game sampai lupa tidur. Astagfirullah. Nah itu Imam Nawawi. Kemudian yang di bawah itu Aqilul Andalus. Nah ini nanti sama. Ini pengalaman menarik kemarin Pak Solin pas kesini. Jadi ini Aqilul Andalus, namanya Yahya bin Yahya. Dia sedang belajar seperti ini di masjidnya, di majelisnya Imam Malik. Tiba-tiba ketika sedang belajar seperti ini ada ketoprak. Ada ketoprak. Tiba-tiba ada sirkus, gajah, binatang yang amat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Wah, orangnya pada keluar semua lihat gajah. Gajah kayak ngopo yo? Wah, tapi ada seorang murid yang tetap di situ. Loh, kamu kok nggak pergi, Mas? Guru, wahai Imam Malik, saya datang jauh-jauh dari Andalusia, Spanyol, Barcelona. Ke sini ke Madinah untuk mencari ilmu, bukan untuk nonton ketoprak, bukan nonton sirkus. Masya Allah, luar biasa Le. Kamu ternyata anak yang cerdas. Engkaulah Aqilu Andalus, engkaulah lelaki cerdas dari Andalusia. Nah ini tadi orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik, itulah orang yang cerdas. Oke, lanjut. Jihad. Oh, kok iso nggonku? Kene kok iso? Berarti nggonku hang. Jihad akhlak. Nah, saya harus berdiri nih. Tidak menyelonjorkan kaki. Nah, siapa yang selonjor kakinya? Coba, ayo. Jadi, ini saya praktek sedikit ya. Dulu ada seorang murid, rumahnya gurunya di sana. Sang murid itu nggak berani selonjor kaki ke rumah gurunya. Bukan ke hadapan gurunya. Ke rumah gurunya saja nggak berani. Saking ikromnya seorang murid, misalnya Imam Ahmad, sangat ikrom kepada gurunya ini Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu lahir pada saat Imam Abu Hanifah wafat. Kemudian Imam Malik itu menjadi gurunya Imam Syafi'i
dan Imam Syafi'i menjadi gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu selama 30 tahun selalu mendoakan gurunya yakni Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Makanya supaya ilmunya berkah, doakan gurumu. Oh guruku, kau bimbinglah diri ini yang mengharap ridhonya. Aku lemah, aku jahil, tanpa bimbingan darimu. Kau penyabar, kau pengasih, kau penyantun kepada murid-muridmu. Kasam mukaku kau balas dengan senyummu. Guru, maafkanlah bila aku kecewakanmu. Guru, syahadahmu mengantarkan cita-citamu. Maka setiap malam doakan guru, ya Allah, semoga guru saya rezekinya berkah. Allahumma amin. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Semoga kami bersama guru-guru kami bisa pergi ke Mekah, Madinah, Arafah. Allahumma amin. Ya Allah, semoga sepulang kami dari Mekah, Madinah, Arafah bisa beli sawah. Allahumma amin. Dan itu alhamdulillah saya didoakan oleh orang tua saya, nak, moga-moga rezekimu berkah, bisa pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah bisa beli sawah. Alhamdulillah, Allahumma amin. Dan terbukti 6 Maret kemarin saya beli sawah. Ya. 6 Maret 2021. Maka dari itu niatkan. Yang berikutnya jihad, apalagi Ustaz? Jihad akhlak juga. Jihad akhlak. Klik. Nah, siapa? Nah, Bilal bin Rabah selalu menjaga wudhu setiap waktu. Nah ini, jihad akhlak juga, suka bersih-bersih. Ya Allah, ada sampah. Masya Allah. Seperti Imam Bukhari, sedang ngajar seperti ini, tiba-tiba di belakang, di pojok itu, ada orang yang makan. Mana itu? Di pojokan ada yang makan. Nah. Dan kemudian makannya itu berceceran. Bukan itu. Kemudian setelah selesai majelis taklim, orang itu pergi begitu saja. Nah, kemudian Imam Bukhari dengan menggunakan gamisnya mengambil ceceran makanan, dimasukkan dalam bajunya, lalu dibuang di luar masjid. Apa maknanya? Imam Bukhari mengajari an-nadhafatu minal iman, at-tahuru satrul iman. Maka teman-teman sebelum belajar, lihat kanan kiri, oh ini sampah. Sediakan wadah sampah, lalu bersihkan. Itu apa? Kalau tempatnya bersih, hatinya bersih, insya Allah semangatnya gigih, hasilnya pun akan luar biasa, yakni diridhai Allah Rabbul Izzati. Itulah semangat Imam Bukhari, itu di bagian bawah. Klik lagi. Nah, itu membuang kotoran dari masjid. Jadi sebelum belajar, tempatnya dibersihkan. Oke ya, lanjut. Jihad akal. Nah ini, silakan kalau ini dicatat. Awalnya ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengar dengan serius. Yang ketiga, menghafal dengan baik. Yang keempat, menguasai dengan rinci. Yang kelima, menyampaikan dan menyebarkan kepada orang lain. Jadi semangat kita, gunakan akal kita, jangan sia-siakan, fokus, diam, dengarkan dengan serius, hafalkan dengan baik, kuasai dengan rinci, sampaikan dan sebarkan ilmu. Itulah nanti yang membuat kita khairun nas anfahum linnas. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Insyaallah. Lanjut.
Sini udah nggak bisa. Nah, jihad fisik, Masya Allah. Pedang dan pena. Ini nanti ada di buku saya judulnya Upgrade. Jadi seorang bisa memegang pedang dengan baik kalau dia sudah mampu memegang pena dengan baik, artinya punya ilmu. Seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Al-Fatih. Akan dibebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya, dan sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin pembebasan pasukan itu. Takbir! Nah, ternyata oleh ayahnya, oleh gurunya ditanamkan, yang dimaksud oleh Rasulullah yang akan membebaskan Konstantinopel adalah kamu. Iya, kamu. Waduh. Itulah Muhammad Al-Fatih. Sekarang yang dimaksud akan membebaskan Baitul Maqdis adalah kamu semuanya, saudara dan saudari sekalian. Maka kita harus tanamkan bahwa kita hari ini bertahmid, kita bertakbir, kita bertasbih, kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar kita menjadi bagian dari pembebas Baitul Maqdis. Takbir! Nah, ini maka harus mulai sekarang ditanamkan dalam diri kita. Saya akan sholat di Masjid Al-Aqsa. Allahumma amin. Caranya gimana? Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar sungguh-sungguh, belajar Al-Quran, belajar hadis. Tercapai atau tidak? Allah yang nanti menentukan. Kita tugasnya melakukan usaha yang terbaik. Think press, do the best. Get success, no stress. Lanjut. Nah, jihad aktivitas, yakni kerja keras Imam Sibawai. Jadi Imam Sibawai dikenal sebagai nabinya nahwu, karena beliau belajar hadis tidak bisa-bisa, tapi kemudian belajar nahwu dan jadi pakarnya atau dikenal sebagai nabinya nahwu. Jadi kalau kita misalnya belajar matematika nggak bisa, jangan menyerah. Belajar yang lain, ternyata mungkin pinter di bidang yang lain. Belajar matematika, raiso, fisika, kimia bisa. Atau keseriusan Imam Bukhari mengumpulkan sampai 1 juta hadis, lalu dipilih yang sahih hanya sekitar 6.000 hadis. Atau Mus'ab bin Umair menjadi duta pertama Islam. Beliau ketika tidak bisa belajar, dia tanya kepada temannya, tadi dapat ilmu apa dari Rasulullah? Kamu datang dari Mekah ke Madinah, ini ada kabar apa? Kamu mau berangkat dari Madinah ke Mekah, nanti tolong cari informasi tentang Rasulullah. Ini selalu mengupgrade diri dengan mencari ilmu yang terbaru, dan insya Allah itu yang kemudian menjadikan Mus'ab bin Umair duta pertama Islam yang kemudian menjadi seorang syahid dalam perang Uhud. Luar biasa. Nah, lanjut. Jihad potensi. Belajar untuk mendidik diri, belajar untuk mengajarkan kebaikan, dan belajar untuk transfer hidayah. Maka ini yang harus diniatkan. Ketika kita belajar di sini bukan ingin pinter-pinteran, bukan ingin gagah-gagahan, bukan ingin hebat-hebatan, tapi kita belajar agar nanti ilmu yang kita pelajari membawa kita agar bisa mengajak orang kepada hidayah Allah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika kamu dengan ilmu, dengan usaha tanganmu bisa mengajak orang kepada hidayah Allah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Maka teman-teman sekalian, niatkanlah kita mencari ilmu di sini, di PM3 ini, agar nanti banyak orang yang bisa kita ajak kepada jalan Allah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jika kamu menunjukkan pada orang kepada hidayah Allah, kepada kebaikan, maka kamu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Nah, itulah beberapa langkah jihad kita. Dan yang terakhir, jangan lupa, ini boleh dicatat lagi, masih panjang jalan untuk berputus asa. Jadi tidak ada diklik Ustaz, diklik. Inilah kebiasaan para pahlawan, bekerja lebih cepat dari biasanya. Mereka bekerja sebelum orang lain bekerja. Beraktivitas lebih lama, berangkat lebih pagi, pulang lebih sore, mengurangi jam santainya. Tadi dalam perjalanan dari Sragentina, saya datang dari Sragentina ke Merapi Merbabu ini, dalam perjalanan sekitar
ya pas dari masuk jalan tol sampai hampir keluar 1 juz. Jadi setiap kita mau belajar 1 juz dulu. Ada seorang ulama meninggalkan muridnya sebentar, terus pulang. Anak-anak, tadi saya ke sebentar sana dan ternyata saya sudah membaca 1 juz. Kok bisa? Saya kasih rumus, silakan dicatat. 1 menit bisa membaca 1 halaman Al-Quran. 1 menit bisa untuk membaca 1 halaman Quran, berarti 20 menit bisa membaca 1 juz Al-Quran. Jadi cukup gunakan waktu 20 menit, insya Allah 1 juz sudah bisa kita dapat. Nah, kemudian beraktivitas lebih lama, mengurangi jam santainya, mengurangi waktu tidurnya, dan jadikan semua yang kita lakukan sebagai ibadah. Terakhir, klik alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Jadi ini rangkuman perjalanan jihad ilmu. Kalau diterangkan masing-masing babnya jadi 1 buku sendiri-sendiri. Silakan. Ada yang mau tanya? Bagaimana caranya? Begitulah caranya. Nah, teman-teman sekalian, itulah sebagian, belum semuanya, tentang jihad ilmu, bahwa apa yang Anda lakukan di sini, tadi, jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau mayat terkapar di medan juang. Itulah PM3 berjuang. Takbir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, dan jaga aman kita supaya kita dijaga oleh Allah. Ingat, idza sadaqal abdu ma'allah, sadaqallahu ma'ahu. Jika kamu benar-benar niatnya karena Allah, maka Allah akan membenarkan, mengabulkan niat jujurmu tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kupat duduhe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.